Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tune Up Bird. Kali ini saya mau membahas tentang gimana itu murai batu on fire dan siap digantangkan. Jadi kalau menurut saya murai batu sudah on fire itu dia itu sudah birahi. Dia itu sudah birahi dan dia itu sudah mau narung gitu. Ciri-cirinya murai batu siap gantang itu ekornya itu udah ngeplay dan dia sudah membunyi trek tapi dia nggak gerabak ya. Biasanya kalau saya buka kerodong itu dan murai batunya sudah naikkan kepala, nah itu udah siap on fire, udah on fire dan siap gantang gitu. Untuk masalah digantangan, di rumah on fire, setelah digantangan si murai tersebut penurunan ini ya, penurunan mental karena dari kita berangkat ke gantangan, kita naik motor, digendong, itu kan juga gerak mengurangi mentalnya dia. Terus sampai gantangan berisik, gaduh, dengar kicauan burung-burung lain seperti cucak hijau, seperti murai-murai yang lain. Jadi untuk pengondisiannya itu mengembalikan mentalnya murai tersebut yang di rumah sudah on fire dan di gantangan on fire lagi, itu kita asingkan dulu. Jadi kita jauhkan jauh-jauh dulu dari wilayah gantangan yang nggak jauh-jauh banget, karena kalau jauh banget juga nanti ketinggalan ini gantang gitu. Jadi kita jauhkan dulu ya, biar supaya suaranya di gantangan dan burung-burung lain itu sayup-sayup sama murai batu kita. Baru kita buka kerodongnya, baru diamkan dulu 2 menit gitu. Diamkan dulu 1 sampai 2 menit biar dia adaptasi lingkungan dulu. Kalau sudah itu sambil dikasih air minum karena kita gendong burung ke gantangan itu pasti air minumnya kita kuras gitu. Kita buang. Nah, setelah digantangan, air minumnya dikasih, baru biar dia sambil adaptasi lingkungan di gantangan itu. Nah, sesudah selesai dia adaptasi, kira-kira dia udah agak nyaman, kita lihat dia nggak bingung. Nah, itu kita kasih jangkrik. Kita kasih jangkrik secukupnya, 1 atau 2. Kita kasih jangkrik biar lebih nyaman dan mentalnya kita bangun lagi. Kita kasih jangkrik, kerodongnya kita tutup. Nah, fungsinya apa? Untuk adaptasi 1 sampai 2 menit itu sudah cukup. Karena kalau kelamaan kita buka kerodongnya, nanti burung tersebut mentalnya akan down lagi karena pasti ketemu lalu lalang orang gitu. Walaupun sudah diasingkan kan, tempat gantangan itu kan nggak seluas yang kita bayangkan kan, pasti ada beberapa meter lah ya, 50 meter dari gantangan itu kan lalu lalang orang pasti ada. Itu kita tutup lagi gitu. Nah, sesudah dia sudah mulai berkicau di kerodong,
Itu tandanya dia udah siap. Tinggal menunggu sesi berikutnya. Biasanya kalau murai batu main itu setelah cucak hijau. Setelah cucak hijau, biasanya kalau di sini di gantangan di sini, khususnya wilayah Bintaro, itu lovebird, cucak hijau, baru murai. Nah, untuk saya pribadi, untuk murai saya pribadi, itu settingan di gantangan itu pas cucak hijau itu naik gantang, saya setting. Nah, jadi penambahan jangkrik, ulet Hongkong itu saya setting. Biasanya kalau saya kasih jangkrik 3, ulet Hongkong 1. Saya tutup kerodongnya biar dia makan, biar dia fokus untuk makan. Nah, gitu, biar dia fokus untuk makan. Nah, sesudah cucak hijau turun, baru murai. Nah, nanti akan terlihat reaksinya si murai tersebut. Apakah dia mental-mental, apakah on fire-nya dia berkicau, apakah on fire-nya dia galak, apakah on fire-nya dia ngeruji, apakah on fire-nya dia nagen, apakah on fire-nya dia berkicau sambil nagen, apakah on fire-nya dia berkicau sambil loncat-loncat. Nah, itu di channel berikut, di judul berikutnya aja. Jadi yang kita omongin balik lagi, murai batu on fire siap gantang gitu. Jadi gitu aja ya teman-teman. Untuk lebih jauh lagi mengenal murai yang on fire siap gantang dan mentalnya oke. Jadi seperti itu. Dan ada lagi yang bertanya ini, gimana caranya mengondisikan murai batu kalah mental selesai digantang. Oh, ini kalah mental di gantangan. Jadi kalah mental di gantangan itu teman-teman, itu ada beberapa faktor. Tapi yang gampang dulu aja ya faktornya. Yang pertama, dia kalah umur. Yang kedua, dia kalah main variasi lagu. Jadi maksudnya kalah main variasi lagu ini, misalkan murai batu saya lagunya kenari, isiannya kenari jenggot, kenari jenggot kapas tembak, musuhnya kenari, kolibri, cililin, kapas tembak, jenggot, ijo, tembakan beset-besetan, itu juga bisa kalah mental. Dia bisa, itu penyebabnya bisa kalah mental seperti itu. Yang ketiga, kalah mental, dia kurang siap. Dia belum on fire tapi sudah digantang. Nah, dia belum birahi bunyi, dia belum siap mental, dia belum pokoknya belum siap, dia udah digantang. Itu belum digantang aja, itu si burung aja digantangan itu udah pasti diem, nggak akan bunyi gitu teman-teman. Dan itu kalah mental sudah pertama. Biasanya kalau yang saya temuin itu kalah mental sesudah gantang. Itu tadi faktornya yang saya sebutin. Dan gimana sih cara pengondisiannya? Ini ada yang nanya, gimana sih ada cara pengondisiannya? Jadi selesai gantang itu biasanya saya mandiin. Si burung saya mandiin sampai lepek, sampai basah. Kalau saya di keramba, saya mandiin keramba. Kalau dia susah di keramba ya saya semprot. Jadi nggak ribet
nggak harus keramba, nggak harus disemprot aja, harus dikeramba aja, saya nggak ribet. Jadi simpel aja. Karena apa? Ini mengondisikan murai yang kalah mental, yang ngedown, selesai gantang. Jadi sebenarnya bukan maunya murai, ini maunya saya. Nah, jadi kalau saya pribadi ada yang mengikuti maunya murai tersebut, kayak seperti settingan EF, kayak seperti mandi harian, ya. Itu saya masukin keramba hariannya, kalau dia nggak mau mandi ya udah saya masukin lagi kandang bulat, kandang harian gitu. Tapi kalau si burung itu mandi, oh ya udah mandi. Nah, itu saya hariannya mengikuti dia. Cuman beda lagi kalau kalah mental. Nah, selesai gantangan, itu saya cepet-cepet pulang untuk memandikan murai tersebut. Gitu. Nah, sudah dimandikan, saya angin-anginkan biar dia kena angin. Biar dia refresh kembali, ditaruh digantung di tempat yang tenang itu. Dan sesudah dia agak kering, bulu-bulunya itu agak kering, kita kasih jangkrik, biasanya sih 5 ya, 5 sampai 3 ya, 5 atau 3. Jadi settingannya menurut murainya teman-teman aja gitu. Kalau saya 5, saya kasih 5. Nah, dia makan udah kering baru saya kerodong kembali. Begitu teman-teman. Nah, bukan penyebab kalah mental. Jadi kalau nggak digituin, kenapa ya Om, kalau misalkan selesai gantang kalah mental, terus kita nggak kondisiin seperti itu, nanti timbulnya apa ya? Ada. Nah, jadi timbulnya itu dia stres. Dia stres, udah kalah mental di gantangan, balik ke rumah gendong itu gerak-gerak dengan naik motor itu kan goyang-goyang itu. Jadi si murai itu nggak tenang gitu. Terus sampai rumah digantung masih di dalam kerodong, cuman hanya dikasih beri air minum, dikasih jangkrik lagi, itu nanti timbulnya bisa over birahi, timbulnya nanti cabul apa? Cabut bulu gitu. Jadi teman-teman harus mengetahui pengondisian kalah mental seperti apa, karena sayang murai tersebut itu murai bagus tapi tidak dikondisikan selesai gantangan, itu sangat sayang menurut saya sayang banget. Jadi gitu. Oke teman-teman, gitu aja dari saya. Kalau mau bertanya bisa di kolom komentar, atau kalau saya salah bisa diperbaiki di kolom komentar. Untuk melanjutkan channel ini biar saya bisa berbagi ilmu, dan saya juga masih belajar juga ke guru-guru saya, suhu saya seperti Om A dan Om S. Itu buat saya suhu saya, karena ya beliau di channel YouTube-nya udah oke untuk menjelaskan masalah murai. Oke, begitu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania Indonesia.